Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara, fana dan begitu cepat dibandingkan dengan kehidupan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqallahum man yajuzu dzalik." Sungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70. Hanya sedikit di antara mereka yang melampaui umur 70 tahun. Dan ini adalah usia yang sebentar jika dibandingkan dengan kehidupan selanjutnya di dalam alam barzakh yang mungkin seorang menantikan kedatangan hari kiamat, bisa jadi ratusan tahun, bisa jadi ribuan tahun. Kemudian terlebih lagi jika dibandingkan di padang mahsyar yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumin kana miqdaruhu 50, kata Allah Subhanahu wa taala fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, di hari yang sehari seperti 50.000 tahun. Terjadilah banyak peristiwa di padang mahsyar tersebut. Terlebih lagi dibandingkan setelah padang mahsyar, itu di penghujung perjalanan, apakah surga ataukah neraka yang abadi selama-lamanya. Namun manusia lupa akan hidup yang sebentar ini. Terkadang hartanya yang banyak membuat dia lalai. Allah bercerita tentang orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah." Kalla, yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya, dia menyangka hartanya tersebut akan membuat dia kekal, sekali-sekali tidak. Sebagian orang menyangka jika dia punya harta yang banyak, punya rumah yang mewah, punya perusahaan yang banyak akan menambah umurnya. Sungguhnya tidak sama sekali, bahkan sedetik pun tidak akan ditambah umurnya. Jika telah tiba ajal, maka dia harus pergi meninggalkan negeri ini dan menuju fase kehidupan selanjutnya. Demikian juga seorang terpedaya dengan kesehatannya. Ketika dia melihat tubuhnya sehat, segar bugar, dia menyangka umurnya panjang. Sungguhnya umurnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu pun hanya sebentar jika dibandingkan dengan fase kehidupan selanjutnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan akan singkatnya kehidupan dunia ini agar kita tidak lalai. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah permainan dan senda gurau. Dan sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sejati, kehidupan yang sungguhnya. Allah menamakan kehidupan dunia ini dengan la'ib, permainan. Dan kita tahu permainan hanyalah sebentar, tidak bertahan lama, tiba-tiba permainan tersebut terhenti. Tiba-tiba seorang sedang bermain di dunia ini, tiba-tiba selesai permainan, kemudian dia masuk dalam kehidupan yang serius, selanjutnya di alam barzakh. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang singkatnya kehidupan dunia dengan Allah menyamakan kehidupan dunia ini seperti mawar yang mudah menjadi lapuk, kemudian menjadi lesu. Ya, demikianlah sebagaimana bunga mawar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Janganlah kau panjangkan kedua matamu kepada sekelompok orang yang kami berikan mereka zahratal hayatid dunya, yaitu mawar kehidupan dunia, linaftinahum fihi, agar kami menguji mereka dengan kehidupan dunia tersebut. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan sungguhnya rizki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Di sini Allah menamakan kehidupan dunia dengan mawar, zahratul hayatid dunya. Kita tahu bahwasanya bunga mawar begitu harum, begitu indah dengan warna-warninya, tetapi dia mudah layu. Ya, mudah layu, begitu cepat, hanya sebentar kemudian menjadi layu. Demikianlah dunia ini, kelihatannya indah, indah dipandang, lezat untuk dirasakan, namun dia hanya sebentar. Begitu sebentar meninggalkan kita. Kalaupun dia tidak meninggalkan kita, kita akan meninggalkannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang singkatnya kehidupan dunia ini dengan mengibaratkan seperti air hujan yang turun di atas muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Berilah perumpamaan bagi mereka tentang hakikat kehidupan dunia ini. Ibarat seperti air. Anzalnahu minas sama', kami turunkan dari langit, kemudian jatuh ke dalam bumi. Lantas fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian bercampur dengan tumbuhan bumi. Tumbuhan, bunga, tumbuhan meresap air tersebut sehingga jadilah tumbuhan tersebut tumbuh hijau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala,
fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Namun tidak lama kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut menjadi kering, bahkan menjadi daun-daun yang kering yang mudah ditiupkan oleh angin. Demikianlah hakikat dari kehidupan dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fa asbaha. Lalu, yaitu begitu cepat dari tadinya tumbuhan yang kering kemudian tumbuh menjadi hijau, tiba-tiba menjadi kering dan mudah ditiup oleh angin. Sebagaimana dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Dunia itu hanyalah permainan senda gurau, hanyalah perhiasan, hanyalah bangga-banggaan, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan aset. Kamathali ghaithin a'jabal kuffar, sungguhnya yang dibangga-banggakan tersebut hanyalah ibarat seperti air yang turun ke bumi kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau. Thumma yahiju, setelah hijau kemudian tiba-tiba menjadi kering, kemudian menjadi kuning, kemudian menjadi hancur. Demikianlah kehidupan dunia. Ini semua mengingatkan kepada kita bahwasanya kehidupan ini hanyalah sementara. Maka jangan kita terpedaya dengan kesehatan kita, jangan terpedaya dengan harta yang kita miliki. Sungguhnya itu semua tidak akan menambah ajal kita meskipun hanya sedetik pun. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, jika kita tahu dan sadar bahwasanya kehidupan ini hanyalah sebentar, maka tentunya kita harus menyikapinya dengan sikap yang benar. Oleh karenanya, kalau kita ternyata mengalami kehidupan yang sulit, ekonomi yang rendah, maka sabarlah, sungguhnya kehidupan ini hanyalah sementara. Ketika Nabi SAW dalam perang Khandaq melihat para sahabat yang harus menggali Khandaq dengan lebar 5 meter dan dalam 5 meter dengan panjang berkilo-kilo. Sementara musuh sudah bergerak dari Mekah menuju Madinah dengan jumlah 10.000. Maka para sahabat pun mulai menggali parit. Dan ketika itu musim dingin dan musim kelaparan, mereka bekerja keras sehingga mereka kurang makan. Sampai-sampai debu memenuhi tubuh mereka dan sampai-sampai mereka harus makan makanan yang tengik, bahkan mereka harus mengikat perut mereka dengan batu karena kelaparan. Ketika Nabi SAW melihat mereka sedang dalam kesulitan, maka Nabi SAW berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, warhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Rahmatilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat, kesulitan yang kita hadapi ini hanyalah sementara. Toh kehidupan dunia, kehidupan yang fana dan hanyalah sebentar. Demikian juga jika seorang melihat orang lain memiliki kemewahan, kekayaan yang banyak, maka dia ucapkan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ya, kita tidak memiliki kekayaan seperti itu. Tidak perlu kita hasad, tidak perlu kita dengki. Kita ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi kalau kita memiliki kekayaan yang banyak seperti mereka, maka kita tidak mampu untuk menjawab pertanyaan yang akan Allah berikan pada hari kiamat kelak ketika yaumul hisab. Maka kita ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jika seorang sadar bahwasanya kehidupan ini hanya sementara, maka janganlah dia berlebih-lebihan dalam dunia. Sehingga kalau dia berlebih-lebihan, hatinya menjadi cenderung kepada dunia sehingga dilupa dengan akhirat. Suatu hari kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Naman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hasirin." Rasulullah SAW tidur di atas sebuah tikar. Faqama fa'athara al-hasir ala jambihi. Kemudian Rasulullah SAW bangkit, lantas tikar tersebut berbekas di lambung Nabi SAW. Tikar sederhana, terbuat dari daun korma. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'an." Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami bikinkan bagi Anda kasur yang enak untuk ditiduri? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunya, innama mathali wa mathalud dunya karakibin
istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan dunia seperti seorang yang sedang mengembara, bersafar, kemudian mampir sebentar di bawah sebuah pohon untuk istirahat, kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Rasulullah SAW mengingatkan, dunia itu seperti tempat peristirahatan sebentar, sebagaimana seorang pengembara yang mampir di bawah sebuah pohon, dia tidak tidur lama. Dia hanya sebentar, kemudian dia melanjutkan perjalanan. Dia sadar perjalanan masih jauh. Perjalanan masih jauh. Di depan kita masih ada alam barzakh, di depan kita masih ada padang mahsyar, di depan kita masih ada hisab, masih ada mizan, masih ada persidangan pada hari kiamat kelak, dan masih ada surga dan neraka. Maka seorang jangan berlebih-lebihan dengan dunia. Ketika dia berlebih-lebihan dengan dunia, dia akan lupa dengan akhirat. Jadilah orientasinya adalah dunia dan dunia dan dunia, sehingga akhirnya dia pun lalai dari akhirat. Kemudian ketika kita tahu dunia hanya sebentar, maka tidak perlu kita merusak kehidupan yang sebentar ini dengan pertengkaran, dengan pertikaian. Maka maafkanlah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil. Sungguhnya hari kiamat akan tiba, maka maafkanlah dengan dada yang lapang. Tidak perlu kita perpanjang pertengkaran. Maafkanlah, kemudian kita hidup dengan tenteram di dunia ini agar kita bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita tahu bahwasanya dunia hanya sebentar, maka manfaatkanlah kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebelum datang kesulitan sehingga kita tidak bisa beramal saleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 yang lain. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hayataka qabla mautik." Mumpung masih hidup sebelum datang kematianmu. "Syababaka qabla haramik." Mumpung masih muda, beramal saleh sebelum datang masa tuamu sulit untuk beramal saleh. "Ginaka qabla faqrik." Mumpung kau masih punya uang, maka bersedekahlah, umrahlah, hajilah. Perhatian sama orang miskin sebelum datang kesulitan ekonomimu sehingga kau tidak bisa bersedekah. Faragaka qabla syughlik. Mumpung masih dalam memiliki waktu luang, manfaatkan waktu luang tersebut untuk ikut pengajian, untuk baca Al-Quran, untuk menyambung silaturahmi. Sebelum datang engkau sibuk sehingga kau tidak bisa beramal soleh dengan baik. Wasihhataka qabla saqamik. Mumpung masih sehat sebelum datang sakitmu sehingga kau tidak bisa beribadah dengan baik. Ketahuilah bahwasanya semua orang akan sadar bahwasanya dunia ini hanyalah sebentar ketika tiba hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, fima anta min dzikraha, ila rabbika muntahaha, innama anta munziru man yakhshaha, ka'annahum yawma yarawnaha, lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Ketika mereka menyaksikan hari kiamat, mereka sadar sungguhnya mereka tidaklah tinggal di dunia illa 'ashiyatan aw duhaha, kecuali hanya sebentar, kecuali hanya di waktu petang atau hanya di waktu duha, di waktu pagi hari saja. Mereka menyangka ternyata hidup dunia ini hanya sebentar jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Demikian juga ketika Allah bertanya kepada orang-orang yang masuk dalam neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin." Berapa lama kalian di dunia hidup? Berapa tahunkah kalian dulu hidup di dunia? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Penghuni neraka berkata, kami hanya hidup di dunia sehari atau hanya setengah hari. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka sadar ternyata di akhirat sangat panjang. Jika dibandingkan dunia, dunia hanya sehari atau setengah hari. Dan mereka sadar bahwasanya siksaan sangat pedih, sehingga kenikmatan yang mereka rasakan di dunia hanyalah sebentar. Semua akan merasakan bahwasanya dunia hanyalah sebentar. Di akhirat kelak, mumpung kita masih hidup, kata Ali bin Abi Thalib, "Al-yawma amalun bila hisab, ghadan hisabun bila amal." Sekarang kita masih bisa beramal, tidak ada yang menghisab kita. Tapi kalau kita sudah meninggal, tidak ada amal lagi, yang ada hanya hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum